Hai, nama saya Thomas Piraino, dan ini adalah pengenalan dasar dari ventilasi mekanik. Kebutuhan ventilasi mekanik didasarkan pada suatu persamaan gerak. Persamaan gerak mewakili jumlah total dari tekanan yang dibutuhkan untuk mengatasi munculnya kombinasi tekanan akibat adanya resistensi dan tekanan yang disebabkan oleh elastansi. Terjadinya peningkatan resistensi, misal pada kondisi asma eksaserbasi, akan meningkatkan kerja pernafasan untuk mengatasi resistensi tersebut. Dalam kondisi tertentu, misal hipertensi intraabdomen dan ARDS atau sindrom distres pernafasan akut, menyebabkan kebutuhan peningkatan kerja untuk mengatasi adanya kekakuan pengembangan dinding dada atau paru, yang mana merupakan komponen dalam elastansi suatu sistem saluran pernafasan. Pada beberapa kasus, peningkatan kerja nafas juga dapat disebabkan oleh adanya permasalahan atau gangguan dari pertukaran udara yang tidak secara langsung berhubungan dengan resistensi dan elastansi. Beberapa laporan menunjukkan bahwa pada pasien-pasien COVID-19 didapat kebutuhan dorongan pernafasan yang lebih tinggi dengan resistensi dan compliance dijumpai normal. Sementara compliance sendiri merupakan kebalikan dari elastansi. Perlu diperhatikan bahwa hipoksemia dan hiperkarbia juga dapat meningkatkan dorongan pernafasan tanpa adanya peningkatan kerja otot-otot pernafasan. Dan pada pasien-pasien COVID-19 yang membutuhkan ventilasi mekanik, dijumpai kondisi hipoksemia yang menonjol. Pada pasien-pasien yang bernafas spontan, tekanan negatif terjadi untuk menimbulkan suatu aktivitas pernafasan, sehingga jenis ventilasi mekanik pertama yang secara luas digunakan untuk membantu atau menggantikan aktivitas otot-otot pernafasan didasarkan pada konsep tekanan negatif tersebut, yaitu the iron lung. Pada ventilasi mekanik modern, penerapan tekanan negatif tidak lagi digunakan. Saat ini, ventilasi mekanik modern menggunakan suatu tekanan positif dalam pemberian bantuan pernafasan. Ventilasi non-invasif dapat diberikan melalui masker oksigen. Ventilasi non-invasif sendiri ialah terapi yang telah terbukti dapat secara signifikan mengurangi kebutuhan intubasi dan mortalitas pada pasien dengan penyakit paru dan jantung kronis. Namun, metode ini menunjukkan angka kegagalan yang tinggi dan kurang direkomendasikan untuk pasien-pasien dengan kegagalan hipoksemia tanpa adanya penyakit paru atau jantung kronis. Kondisi ini disebut dengan istilah kegagalan pernafasan de novo. Maka untuk alasan tersebut, metode ventilasi non-invasif ini tidak direkomendasikan sebagai suatu pendekatan untuk pencegahan intubasi pada pasien-pasien COVID-19. Ventilasi mekanik invasif diberikan melalui penggunaan suatu pipa endotrakeal yang memberikan tekanan yang dibutuhkan untuk membantu aktivitas ventilasi dengan mengatur tekanan secara langsung dengan mode kontrol bantuan tekanan atau pressure assist control atau mode bantuan tekanan pressure support. Metode ini juga dapat secara langsung membantu kerja pernafasan dengan memberikan pengaturan pada volume dan aliran yang dilakukan pada mode kontrol bantuan volume atau volume assist control. Pada kasus ini, total tekanan yang dihasilkan akan secara langsung berhubungan dengan resistensi dan elastansi dari sistem pernafasan. Mode mood yang paling umum dijumpai pada ventilasi memiliki beberapa kriteria, yaitu kapan bantuan nafas dimulai, parameter apa yang dikontrol, dan kriteria apa yang menentukan siklus pernafasan atau akhir pemberian bantuan nafas. Kontrol bantuan volume atau volume assist control memiliki karakteristik di mana frekuensi nafas per menit harus diatur terlebih dahulu. Pasien dapat memberikan sinyal atau trigger terhadap seluruh upaya pernafasan. Namun, ketika pasien mengalami penurunan sinyal atau dorongan pernafasan, maka ventilator dapat menentukan frekuensi nafas minimum. Mode kontrol bantuan tekanan atau pressure assist control memiliki kriteria yang sama untuk kapan bantuan nafas akan diberikan. Namun, pressure assist control membutuhkan upaya aktif dari pasien oleh karena tidak adanya pengaturan frekuensi nafas tetap. Perlu diperhatikan bahwa jika terdapat suatu kebocoran pada pipa endotrakeal dan bahkan pada osilasi jantung dapat memicu kerja ventilator.
sehingga dapat memberikan asumsi bahwa pasien dapat bernafas secara spontan walaupun pada kenyataannya mungkin tidak terjadi. Pada mode volume assist control, kriteria yang dikontrol antara lain aliran atau flow. Walaupun total volume dapat diatur, total volume ini menjadi target dari bantuan nafas. Ketika target volume tercapai dengan aliran yang telah ditentukan dan dikontrol, maka bantuan nafas akan dihentikan. Namun, waktu tambahan dapat digunakan untuk perpanjangan bantuan nafas dan dapat membantu pengukuran tekanan plato. Konsep ini akan dibahas secara lanjut pada video berjudul Dasar Pengaturan Ventilator. Mode kontrol bantuan tekanan atau Pressure Assist Control memberikan kontrol tekanan dalam sistem. Mode ini menyediakan berbagai variabel aliran. Pada dasarnya, aliran apapun yang dibutuhkan untuk mempertahankan tekanan. Tekanan akan dipertahankan pada periode waktu yang ditentukan, disebut sebagai I-time, yang dapat diatur sebelumnya. Dan waktu tersebut menjadi titik poin di mana siklus pernafasan akan berhenti. Mode bantuan tekanan atau pressure support juga mengontrol tekanan dan menyediakan berbagai aliran yang dibutuhkan untuk mempertahankan tekanan. Namun, kriteria akhir bantuan pernafasan didasarkan pada persentase dari puncak aliran. Kriteria ini juga akan dibahas lebih lanjut dalam video Dasar Pengaturan Ventilator. Ventilasi mekanik secara umum dibedakan berdasarkan kedua tujuannya. Pertama, memberikan bantuan nafas melalui minute ventilation untuk membantu eliminasi karbon dioksida. Kedua, menyediakan FiO2 serta mempertahankan volume ekspiratori akhir paru melalui tekanan ekspiratori akhir positif, PEEP, dalam mempertahankan oksigenasi. Indikator yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tersebut tentu saja antara lain laju respirasi dan volume tidal. Atau, jika menggunakan mode target tekanan yang ditentukan, Anda perlu melakukan pengaturan tekanan untuk mencapai suatu volume tidal yang akan mempengaruhi minute ventilation dan tentu saja mengatur PEEP dan FiO2 untuk memperbaiki oksigenasi. Sekuensi pernafasan pada ventilator mekanik dilihat dari hitungan waktu aliran atau flow time scaler. Fase inspirasi terjadi selama aliran positif, yaitu di atas garis waktu. Sementara fase ekspirasi terjadi selama aliran negatif, yaitu berada di bawah garis waktu. Perlu dicatat bahwa penggunaan kata negatif hanya menunjukkan posisi pada grafik gelombang atau ventilator waveform. Istilah ini tidak menunjukkan tekanan negatif aktif yang diterapkan. Mekanisme tersebut merupakan proses yang seluruhnya pasif. Layar ventilator secara umum menunjukkan 2 atau 3 indikator atau scaler yang terdiri atas volume, aliran, dan tekanan. Indikator-indikator tersebut tidak selalu ditampilkan dalam urutan yang sama, sehingga Anda perlu benar-benar memahami tampilan layar yang Anda lihat. Dan perlu diingat bahwa aliran atau flow memiliki pengaturan dan nilainya sendiri, yang dapat berada di atas maupun di bawah garis standar. Jika kita lihat pada contoh ini, volume berada pada baris atas, aliran di tengah, dan tekanan berada pada baris paling bawah. Nilai parameter umumnya ditampilkan dalam angka ukuran besar pada baik sisi kanan-kiri dari layar atau pada bagian atas. Sedangkan pengaturan ventilator umumnya terdapat di sepanjang baris terbawah dari layar. Tombol software atau hardware di sisi samping dari monitor menyediakan fungsi-fungsi tambahan dan akses untuk pengaturan tambahan. Salah satu contohnya ialah akses pengaturan mode spesifik atau perubahan ke mode baru, pengaturan alarm, dan manuver-manuver. Tentu saja, tombol sunyi alarm atau alarm silence akan selalu Anda jumpai di suatu tempat di monitor. Pada contoh ini, dapat ditemukan di sisi kanan bawah dari layar. Ini adalah contoh dari suatu layar ventilator. Anda dapat melihat tombol software di sepanjang sisi kiri layar. 3 grafik gelombang di bagian tengah, di mana tekanan berada di baris atas, aliran di baris tengah, dan volume di baris bawah. Pengaturan berada di sepanjang bagian bawah layar, dan nilai atau parameter yang dimonitor dan diukur dapat dijumpai di sepanjang sisi kanan dari layar.
Dan kita jumpai sebuah tombol sunyi alarm atau alarm silence di sisi kiri atas layar. Ini adalah contoh dari grafik fitur-fitur tambahan yang dapat ditampilkan, baik secara kontinu maupun secara periodik untuk penilaian. Nilai atau parameter yang diamati dijumpai pada satu sisi, sedangkan tombol-tombol software ditampilkan pada sisi yang berseberangan, serta pengaturan ventilator berada di sepanjang bagian bawah layar. Pada ventilator ini, tombol sunyi atau silence tidak terdapat pada layar, namun bisa ditemukan sebagai tombol hardware di bagian fisik monitor tersebut. Ini adalah contoh dari beberapa parameter-parameter standar dari ventilator dan pengaturan standar dari ventilator. Tabel ini bukan merupakan daftar yang lengkap, karena terdapat banyak mode-mode pengaturan lainnya yang tidak ditampilkan di sini. Akan tetapi, sebagian besar parameter dapat dijumpai pada banyak mode-mode ventilasi mekanik, misal puncak tekanan, tekanan plateau, rata-rata tekanan saluran nafas, volume tidal, minute ventilation, dan lain-lain. Parameter pemantauan yang mungkin paling sering dijumpai dan paling penting ialah puncak tekanan, tekanan plateau, dan minute ventilation.